Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat, terlindung dari wabah COVID-19. Dan hashtag kita di rumah aja tetap kuliah. Baik, kita akan melanjutkan untuk mata kuliah rancangan penelitian dan penyajian ilmiah ini untuk membahas tentang rancangan acak lengkap, dan termasuk juga untuk contoh-contoh analisis datanya secara manual menggunakan software SPSS dan juga Excel. Ya, mungkin tidak ada yang tidak punya SPSS sebenarnya bisa menggunakan Excel. Oke, ini adalah subtopik yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai review rancangan acak lengkap, kemudian pengolahan data secara manual, pengolahan data dengan SPSS, dan pengolahan data dengan Excel, ya, Microsoft Excel. Baik, kita akan mulai untuk review rancangan acak lengkap. Jadi target setelah selesai topik ini, ya, Anda diharapkan mampu untuk dapat membuat rancangan percobaan dengan rancangan acak lengkap, kemudian mengolah data hasil penelitian dengan rancangan acak lengkap ini menggunakan cara manual, ya, kemudian menggunakan software SPSS maupun Excel. Baik, kita mulai untuk rancangan acak lengkap. Jadi rancangan acak lengkap ini merupakan rancangan yang banyak digunakan, ya, terutama untuk pekerjaan di lab, ya, ataupun di industri pangan yang kondisinya itu relatif mudah untuk mengontrol, ya. Jadi bisa dibuat seragam untuk kondisi prosesnya, kondisi untuk penimbangan ataupun kontrol penyiapan sampelnya itu mudah untuk dikerjakan agar homogen, ya. Jadi ini cocok bila hanya satu faktor percobaan yang diselidiki. Contohnya kita hanya ingin melihat pengaruh dari jenis pengawet, seperti yang mata kuliah di pertemuan sebelumnya saya contohkan untuk mencari pengawet yang paling baik untuk pengawetan roti tawar misalkan, ya. Kita punya opsi potasium propionat ataupun juga potasium sorbat atau sodium benzoat, ya. Nah, kalau hanya satu faktor, ya, itu yang kita pelajari, atau kita sudah menentukan adalah satu jenis, ya. Jadi misalkan faktornya itu adalah konsentrasinya, gitu. Misalkan kita hanya memilih memilih potasium propionat, gitu, ya, atau kalium propionat. Kita pilih misalkan dosisnya yang divariasikan dari 150 ppm, 300 ppm, dan 450 ppm, ya. Jadi hanya satu faktor yang dipelajari. Nah, kemudian dari strukturnya, ya, satu faktor diselidiki itu dengan mengalokasikan unit percobaannya itu secara acak terhadap perlakuan tentara faktornya, dan ini otomatis juga tidak ada pengelompokan. Nah, informasi yang dicari adalah untuk menduga dan membandingkan pengaruh perlakuan dan juga menduga ragam, ya. Baik, nah ini biasanya bentuk umum model linear aditif, ya, dari rancangan acak lengkap yang kita sebut dengan YIC sama dengan mu ditambah tau I ditambah epsilon IC. Ini adalah untuk taraf dari faktor yang kita pelajari. Misalkan kita pelajari adalah mencari konsentrasi dari pengawet potasium propionat untuk pengawetan roti, misalkan kita gunakan 3 taraf, ya, 150, 300, dan 450. Berarti nanti IT-nya ada 3, dan C ini adalah untuk ulangan atau replikasi, ya. Jadi setiap setiap taraf itu diulang 3 kali, ya. Jadi ingat, ya, bahwasanya ulangan ini ulangan perlakuan ini beda dengan ulangan pengukuran. Nah, ini JIC ini adalah respon, pengamatan pada perlakuan ke I, dan ulangan ke J. Mu ini adalah rataan umum, dan tau I atau pengaruh perlakuan ke I yaitu mu I kurangi mu, dan epsilon IC ini adalah karat atau error, ya, pengaruh acak pada perlakuan ke I dan ulangan ke J. Ini adalah bentuk umum dari model linear aditif. Nah, untuk hipotesisnya sendiri, ya, untuk rancangan acak lengkap biasanya dinyatakan dengan H0 nya adalah
tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan titik tau T ya. Jadi perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon artinya ya. Atau dan alternatifnya adalah H1 ya, paling sedikit ada 1 di mana I menyebabkan tau I itu tidak sama dengan 0 ya. Atau dengan kata lain bisa juga diformulasikan menjadi H0 adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu T itu sama dengan mu. Jadi semua perlakuan itu memberikan respon yang sama. Nah, sedangkan untuk H1 alternatifnya adalah paling sedikit ada sepasang perlakuan yaitu I dan I absen, di mana mu I itu tidak sama dengan mu I absen ya. Oke, jadi umumnya untuk percobaan dengan rancangan acak lengkap ini ya dilakukan misalkan pengacakan ya, itu misalkan kita punya 4 perlakuan ya, satu faktor dengan 4 taraf ya, yaitu P1, P2, P3, P4. Jadi misalkan propionat 1, propionat 2, propionat 3, propionat 4 gitu ya. Nah, setiap perlakuan diulang 3 kali ya, jadi banyaknya unit percobaan adalah 3 kali 4 ya. Jadi 4 itu kalikan replikasinya 3 kali. Ada 12 unit percobaan. Nah, pengacakan itu langsung terhadap 12 unit percobaan. Jadi misalnya dengan diundi ya, atau dengan bilangan acak ya, randomize angka random. Nah, ini kita buat unit percobaannya 1 sampai 12 ya, total. Nah, ini untuk penempatan eksekusi percobaannya. Jadi P1 artinya perlakuan dengan konsentrasi 1 ya, P3 konsentrasi itu ketiga, P2 artinya untuk konsentrasi 2, P4 dengan konsentrasi 4. Nah, kemudian yang kelima ternyata P4 lagi, P1, P1, P3 ini adalah hasil dari randomize atau pengacakan ya. Oke, next. Nah, ini adalah untuk tabulasi data dari rancangan acak lengkap ya. Jadi kita memiliki 3 ulangan dan perlakuannya ada P1, P2, P3 dan P4, sehingga akan memiliki kita nanti total perlakuan ya dari total Y11 tambah Y12 tambah Y13 ya. Jadi perlakuan 1 ulangan 1, perlakuan 1 ulangan 2 dan perlakuan 1 ulangan 3 dan seterusnya sampai ke P4 ya. Jadi kita akan memiliki total untuk Y4 dan juga kita akan memiliki total keseluruhan data ya. Nah, untuk menghitung secara manual ya, nanti kita akan hitung untuk parameter-parameter dari jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat galat, dan jumlah kuadrat total ya. Kemudian juga di masing-masing ini kita harus menghitung derajat bebas ya. Apa itu derajat bebas nanti mungkin dalam slide berikutnya saya akan jelaskan ya. Jadi misalkan di sini kan jumlah derajat bebasnya dari jumlah perlakuan dikurangi 1 ya untuk perlakuan. Jadi misalkan perlakuannya 4, berarti derajat bebasnya adalah 3. Kenapa demikian? Mungkin nanti di slide selanjutnya saya jelaskan. Galat adalah dari total perlakuan. Nanti ini untuk R yang sama ya. Jadi R1 sama dengan R2 sama dengan R ya. Rumusnya seperti ini. Tapi sebenarnya kalau R-nya beda ya kita anggap seperti ini. Yang di bawah kan ulangan tidak sama ya. Jadi sebenarnya yang betul ya rumusnya bakunya adalah ini ya. Sebenarnya sigma RI kurang 1 ya, sebenarnya ini yang betul. Ini sebenarnya applicable untuk baik R-nya sama maupun tidak sama. Jadi sebenarnya di sini juga bisa diaplikasikan dengan sigma RI kurang 1 ya, karena R-nya semua sama makanya T-nya ada 4 jadi langsung kali 4. Jadi sebenarnya ini applicable ya, rumus ini untuk R-nya sama maupun R-nya beda tuh pakai ini sebetulnya cocok ya. Begitu juga untuk mencari total ya, sebenarnya yang betul yang rumusnya adalah yang ini, sigma RI kurang 1 ya. Ini rumus ini karena R-nya sama maka dianggap semua jadi R kurang 1 jadi sebanyak perlakuannya ya, sebanyak jumlah perlakuannya, maka rumusnya jadi TR kurang 1 ya. Tapi sebenarnya rumus baku ini akan lebih sesuai ya, applicable untuk R sama maupun tidak sama. Baik, nanti kita juga harus menghitung kuadrat tengah perlakuan ya. Itu adalah dari jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan derajat bebasnya. Kemudian jumlah kuadrat tengah galat. Ini adalah jumlah kuadrat galat dibagi dengan derajat bebas galat ya. Kemudian kita mencari F hitung. Itu adalah kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat.
Nah, rumus-rumus perhitungan untuk menghitung secara manual ya, untuk rancangan acak lengkap, ini untuk ulangan sama. Jadi saya jelaskan tadi sebelumnya, bahasanya yang bedakan itu hanya dalam menghitung rumus-rumus untuk derajat bebas ya, dan juga nanti rumus-rumus untuk sigma-sigmanya ini aja ya. Jadi sebenarnya secara prinsip sama ya. Jadi faktor nanti dicari dulu adalah faktor koreksi, yaitu dihitung dari setiap data dikuadratkan dibagi T kali R ya. Jadi data pengamatan satu persatu dikuadratkan totalnya, kemudian setiap kuadratnya, total dari kuadrat setiap data dibagi dengan TR, dan jumlah kuadrat total itu adalah sigma YIC kuadrat, maaf, ini adalah total data kuadratnya, ini yang setiap data dikuadratkan dikurangi dengan faktor koreksi ya. Jadi sigma I1 sampai T dan C1 sampai T ya, sampai R, replikasinya. Jadi YIC kuadrat, artinya setiap data dikuadratkan kurangi faktor koreksi. Mungkin nanti untuk di contoh perhitungan saja akan lebih jelas ya. Jumlah kuadrat pelakuan itu adalah sigma YI kuadrat per R ya, dikurangi faktor koreksi, dan jumlah kuadrat galat itu adalah jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat pelakuan ya. Berikutnya nah ini untuk ulangan yang tidak sama ya, pasti yang membedakan adalah di penggunaan di sigma RI ya. RI nya sini yang beda dengan kalau tadi T kali R ya, ini kita hitung satu persatu ya, karena R nya tidak sama. Rumus yang lainnya sama semua ya, baku. Jadi sigma dari YIC kuadrat kurang FK ini juga sama ya, YI kuadrat dibagi RI dikurangi FK. Oke, jadi ini tadi kita akan hitung tabel ANOVA seperti ini ya, untuk jadi nah ini tadi yang kita singgung mengenai derajat bebas ya. Jadi pengertian dari derajat bebas ini sebenarnya adalah, atau di bahasa Inggrisnya adalah degree of freedom ya. Jadi diartikan sebagai jumlah total pengamatan dalam sampel N dikurangi pembatasan atau restriksi yang diletakkan atas pengamatan tadi ya. Jadi derajat bebas itu adalah suatu nilai pada perhitungan akhir statistik yang bebas untuk bervariasi gitu, untuk bervariasi. Nah, untuk ilustrasi untuk memudahkan pengertian dari derajat bebas ya, ini adalah seperti ini ya. Jadi misalkan kita disuruh milih untuk 5 anak dalam satu kelas gitu ya, sehingga kita akan mendapatkan nilai rata-ratanya itu 150 cm itu 5 anak dari satu kelas ya. Mungkin ini kelas yang kelas SD, kelas 6 atau SMP ya. Jadi disuruh mencari 5 anak, memilih dari populasi kelas ya, itu dengan tinggi badannya itu 150 cm ya, 5 anak dengan persyaratan 150 cm, sehingga tinggi totalnya adalah, kalau kita pilih adalah 5 kali 150 sama dengan 750 mestinya ya, karena rata-ratanya 150. Nah, pada saat memilih anak pertama hingga keempat, kita bisa bebas memilih semua anak itu ya. Jadi misalkan anak ke-1 tingginya 155, anak kedua itu 140, anak ketiga itu 145, dan anak keempat itu 150 gitu ya. Maka pada pilihan yang kelima itu ya, kita tidak bebas lagi untuk memilih, dan benar-benar harus mencari tinggi anak kelima itu agar rata-ratanya menjadi 150 cm atau totalnya menjadi 750 cm ya. Jadi pada pilihan yang kelima ya, kita tidak memiliki kebebasan lagi ya, karena anak kelima yang harus dipilih itu harus terpenuhi tingginya ya, yaitu 750 dikurangi total yang sudah terpilih. Jadi mau nggak mau ya, anak yang kelima itu harus memiliki tinggi 160 ya. Jadi ilustrasi ini membuktikan bahwasanya derajat bebas itu adalah jumlah N dikurangi 1 ya. Restriksinya persyaratannya 1, jadi rata-ratanya 150 cm ya, atau tinggi totalnya 750 dari 5 anak yang harus kita pilih. Itu adalah ilustrasi dari derajat bebas. Jadi restriksinya 1 ya, berarti N dikurangi 1 ya. Baik, itu hanya untuk biar tidak bingung ya mengenai derajat bebas ya. Tapi umumnya ya, pengertian N kurang 1 itu untuk menjelaskannya ya. Baik, kemudian
Untuk penarikan kesimpulan ya, biasanya kita hitung nilai F hitung perlakuan dibandingkan dengan tabel ANOVA, dari tabel ANOVA dibandingkan dengan nilai tabel, yaitu disebut dengan F kriteria, yang kita akan bisa cari dari nilai kritis sebaran F ya. Kemudian nanti ada tabel ya di slide berikutnya, waktu perhitungan. Kemudian jadi jika kesimpulannya, jika F hitung perlakuan tuh lebih besar dari F tabel ya, F kriteria tabel, jadi F tabel untuk nilai sebaran F itu ada nilai alfa ya, akal yang ditetapkan ya, taraf signifikansinya. Kemudian derajat bebas ya, T kurang 1, artinya derajat bebas dari perlakuan, dan ini adalah derajat bebas dari galat ya, untuk jumlah R yang sama ya. Maka rumusnya ini, maka H0 ditolak, dan kalau seperti ini ya, F hitung lebih besar dari F tabel ya, maka H0 ditolak, atau berlaku sebaliknya. Jadi kalau F hitung kurang dari F tabel, maka terima H0 ya. Oke, baik, kita punya contoh kasus sekarang ya. Jadi contoh kasus untuk penggunaan rancangan acak lengkap nih ya. Misalkan seorang mahasiswa ingin melakukan suatu penelitian ya, di mana dilakukan untuk mengetahui pengaruh 3 jenis buah pepaya terhadap viskositas produk saus pepaya yang dibuat ya. Ini parameter responnya yang kita buat sebagai contoh hanya satu ya, viskositas ya. Sebenarnya kalau dalam suatu penelitian parameter atau respon ini banyak ya, tidak hanya viskositas, tapi mungkin juga aspek warna, aspek sensori ya, dari rasa, aroma ya, kemudian juga dari aspek mungkin hal-hal yang lain ya, seperti kestabilan selama penyimpanan dan seterusnya ya. Bahkan mungkin juga dari aspek harga ya, bisa dipertimbangkan ya. Tapi ini untuk sebagai contoh, kita hanya memilih satu respon untuk viskositas ya. Jadi ketika perlakuan di masing-masing diulang sebanyak 3 kali, jadi ulangannya sama 3 kali. Jadi kita bisa membuat tabel seperti ini ya. Pepaya A misalkan ulangan 1 750,4 ya, viscosity-nya. Umumnya satuannya adalah dalam bentuk centipoise ya, atau milipascal second ya. Kemudian ulangan 2 diperoleh viskositas 780,0 dan ulangan 3 720,8. Nah, pepaya B seperti ini, dan pepaya C juga diulang 3 kali. Nah, mungkin ini hasil dari rata-rata ulangan 1 ini yang diperoleh 750,4 adalah sampel dari pengukuran duplo atau triplo yang dilakukan ya. Jadi umumnya kalau kita mengukur kan minimal duplo ya, jangan hanya sekali mengukurnya gitu ya. Jadi adalah rata-ratanya dari pengukuran viskositas ya untuk sampel. Jadi sebenarnya mungkin data aslinya bisa 6 ya atau 9 ya, tapi diambil rata-ratanya. Oke, jadi ini untuk bentuk dasarnya ya. Nah, kita sekarang akan lanjut untuk pengolahan datanya ya. Kita akan mencoba untuk awalnya adalah menggunakan secara manual dulu ya. Baik, kita akan lanjutkan untuk secara manual ya. Jadi tabel yang pengamatan yang kita peroleh ya, pepaya A, B, C ya, ulangan 1, 2, 3 nya, dan total perlakuan ini adalah untuk Y 1 ya, totalnya ini total 2, ini total 3. Nah, ini adalah total keseluruhan data. Jadi dari 750,4 tambah 682,6 tambah 647,1 terus ya, tambah sampai ke 660,3 ya. Jadi silakan pakai kalkulator nanti dicek ya. Nah, mestinya hasilnya adalah 6250,0 ya. Ini yang merupakan yang disimbolkan dengan Y titik-titik ya, ini. Nah, kemudian untuk mencari faktor koreksi ya, jadi faktor koreksi itu adalah Y titik-titik ini dikuadratkan ya, jadi 6250 kuadrat dibagi dengan sigma dari RI nya untuk setiap ulangan. Jadi kan ulangannya adalah 3 tambah 3 tambah 3 ya, jadi 3 kali 3 ya, jadi 6250 kuadrat dibagi 9 ya, sama dengan berapa nih, jadi 4.340.277,78 ya. Ya, memang kalau secara manual ada resiko kesalahan input ya saat
masukkan di kalkulator ya, khawatirnya atau saat nulis mungkin jadi kurang atau kegeser komanya atau kurang atau salah satu digit, itu akan menyebabkan nanti ketelitian dari hasil perhitungan ya. Oke, nah kemudian ini untuk jumlah kuadrat total ya, itu adalah sigma dari YIC kuadrat dikurangi faktor koreksi ya. Jadi sigma YIC kuadrat itu adalah ini 750,4 kuadrat ditambah 780,0 kuadrat seterusnya sampai ke 660,3 kuadrat ya. Jadi ini semua ditotalkan kuadrat dari datanya ini ya, sehingga kita akan peroleh nilai kuadratnya aja ya. Itu adalah 4.357.671,96 ya untuk kuadratnya saja. Nah, sehingga jumlah kuadrat total itu kalau kita hitung adalah rumusnya sigma YIC kuadrat dikurangi FK ya. Jadi ini ya 4.350.671,96 dikurangi 4.340.277,78, sehingga kita peroleh adalah 17.394,18. itu untuk jumlah kuadrat total. Nah, derajat bebas totalnya berapa ya? Jadi derajat bebas totalnya kan total, jadi ada 9 data kan, 9 dikurangi 1 ya, jadi 8 ya. Jadi kalau nanti ini R nya nggak sama, nanti Anda bisa mudah ngitung aja gitu, ini N nya berapa ya, 3 tambah 2 misalkan ya, sini R yang cuma 2 ya. Karena kadang-kadang ya dalam suatu penelitian ya itu mungkin ada kesalahan ya, atau mungkin kecelakaan ya, misalkan sampel yang udah disiapkan ini dibuat ini ternyata tumpah misalkan ya, apa yang sudah kita buat sausnya dari dalam botol, kemudian botol yang disiapkan untuk ulangan 3 ini misalkan pecah jatuh gitu ya, sehingga ulangannya hanya 2 gitu ya, nggak masalah, Anda bisa lanjut terus ya, tetap aja diolah datanya ya. Oke, tapi itu kan by design kita sebenarnya pengennya 3 kali gitu, cuman karena accident kita terpaksa nanti dalam perhitungannya itu hanya 2 yang bisa dihitung ya, nggak masalah ya. Itu yang maksudnya kenapa makanya ulangan tuh biasanya minimal tuh 3 sebaiknya gitu ya. Jadi kalau ini 1 itu Anda masih punya 2 ulangan ya. Oke, jadi ini derajat bebasnya menjadi 8 ya, jadi 9 dikurangi 1. Kemudian lanjut lagi, setelah kita peroleh faktor koreksi dan juga jumlah kuadrat total ya, kita hitung jumlah kuadrat perlakuan ya. Jadi jumlah kuadrat perlakuan adalah sigma YI kuadrat. Jadi ini ya, sigma YI kuadrat itu adalah 2251 kuadrat ya, ditambah 2044,9 kuadrat tambah 1953,9 kuadrat ya. Kemudian dibagi dengan R. RI nya kan setiap R adalah 3 kan, setiap R jadi 3. Jadi jumlah kuadrat perlakuannya adalah sigma YI kuadrat dibagi 3 dikurangi faktor koreksi, sehingga kita boleh ada 15.469,78. Nah, derajat bebasnya berapa? Kan setiap perlakuan hanya 3 kan, 3 kurang 1 jadi 2. Jadi derajat bebas dari perlakuan itu adalah 2 ya gitu. Kemudian untuk jumlah kuadrat galat ya, itu kita hitung dari jumlah kuadrat total dikurangi dengan jumlah kuadrat perlakuan. Jadi hasilnya adalah 17.394 ya, 17.394 maaf, 18 dikurangi 15.469,78 ya. Jadi hasilnya adalah 1924,40 ya. Nah, untuk derajat bebas galat ini adalah 3 kali 3 kurang 1. Jadi dari setiap perlakuan ya, jadi totalnya ini, jadi N nya 2 tambah 2 tambah 2 ya, jadi 6 ya. Kalau ini nanti R nya cuma 2 di sini ya, berarti nanti ini adalah jumlah galatnya adalah 2 tambah 1 tambah 2, jadi hanya 5 kalau misalkan tidak lengkap R nya ya. Tapi ini kita hitung yang lengkap ya, kita anggap untuk penelitian yang ideal ya, R nya nggak ada yang hilang. Oke, jadi kita sudah memperoleh ya semua parameter, semua nilai yang harus kita punya untuk
menghitung kuadrat tengah pelakuan dan juga kuadrat tengah galat, dan akhirnya kita akan dapat menghitung nilai F ya, F hitung untuk pelakuan. Jadi jumlah kuadrat total tadi sudah kita hitung, jumlah kuadrat pelakuan sudah kita hitung, dan jumlah kuadrat galat kita hitung. Nah, kita hitung berikutnya adalah kuadrat tengah pelakuan ya. Jadi kuadrat tengah pelakuan itu adalah jumlah kuadrat pelakuan dibagi dengan derajat bebas pelakuan ya. Jadi 15.469,78 dibagi 2 kita peroleh adalah 7.734,89. Nah, sedangkan untuk kuadrat tengah galat itu adalah jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebas galatnya ya. Jadi 1924,40 bagi 6 kita peroleh 320,73. Nah, akhirnya kita bisa menghitung nilai F ya. F hitung itu adalah kuadrat tengah pelakuan dibagi kuadrat tengah galat. Jadi adalah 7.734,89 dibagi 320,73, sehingga kita peroleh nilai F hitung adalah 24,12. Nah, ini penting kita pahami di sini. Jadi sebagai pembilang adalah kuadrat tengah pelakuan dan penyebutnya adalah kuadrat tengah galat. Jadi penyebut ini derajat bebasnya 6 ya. Pembilangnya kuadrat tengah pelakuan ini 2 ya. Jadi nanti ini penting untuk mencari nilai F tabel ya. Jadi dengan derajat bebasnya adalah V12 dan V2 nya adalah 6 ya. Dengan alfa umumnya adalah 0,05 ya. Oke, jadi dari sini kalau kita cari ya untuk tabel nilai F dengan nilai F alfanya 0,05, derajat bebas satunya ya sebagai pembilang itu adalah 2 dan sebagai penyebut itu adalah 6, maka kita dapat memperoleh nilai F tabel adalah 5,14 ya. Jadi karena nilai F hitung yaitu 24,12 lebih besar dari F tabel yang hanya 5,14, maka H0 ditolak ya. Artinya apa? Perlakuan ketiga jenis pepaya tersebut berpengaruh nyata ya terhadap viskositas saus pepaya ya pada taraf signifikansi 0,05 ya. Jadi di antara tiga perlakuan pepaya A, pepaya B dan pepaya C ini memberikan pengaruh yang berbeda nyata ya pada viskositas saus yang dihasilkan ya. Nah, di sini nanti challenge-nya ya, kita udah tahu pepaya ada beda nyata ya antara A, B dan C, pepaya A, B dan C. Cuman kita dengan ANOVA ini masih belum tahu nih yang beda itu yang mana gitu ya. Apakah A beda dengan B dan beda dengan C ya, atau yang beda itu hanya A kemudian BC-nya sama ya, atau justru yang B-nya beda, AC-nya yang sama gitu. Nah, itu ada kemungkinan itu. Nah, untuk melihat yang mana yang beda itu kita harus menggunakan nanti uji lanjut. Oke, sebelum lanjut ke sana kita lihat dulu di cara mencari nilai F tabel ya. Jadi disebutkan ya F 0,05 alfanya V1 V2. Jadi V1 itu adalah derajat bebas untuk perlakuan ya sebagai pembilang, dan V2 ini adalah derajat bebas sebagai penyebut yaitu galat ya. Jadi ini 2 dan 6 kan tadi ya pada nilai F yang 0,5, jadi kita peroleh 5,14 ya. Jadi kalau kita lihat tadi kan makanya 5,14. Oke, jadi untuk melihat yang mana yang sebenarnya beda di antara ketiga jenis pepaya itu ya, kita memerlukan yang namanya uji lanjut yang kita sebut dengan post hoc test ya. Post hoc test ini sebenarnya adalah multiple comparison test ya. Jadi mungkin kita dulu pernah menguji yang disebut dengan uji T 1 sampel, uji T 2 sampel, baik itu independen maupun juga pair ya. Dan itu hanya 2 sampel. Nah, kalau 3 sampel seperti yang kita punya ini, kita harus menggunakan yang disebut dengan multiple comparison test ya. Ada banyak pilihan ya untuk menguji uji lanjut ini ya, multiple comparison test ya. Jadi kalau digunakan software gampang ya, SPSS ya terutama, itu pilihannya sudah lengkap ya. Jadi bisa disediakan untuk uji BNT ya, bedanya terkecil, atau kita sebut dengan Fisher's Least Significant Difference,
atau uji BNC ya, beda nyata jujur itu adalah two case ya, honestly significant difference, dan uji perbandingan berganda Duncan ya, atau Duncan's multiple range test ya. Kemudian ada juga uji perbandingan yang setiap perbandingannya itu membedakan terhadap kontrol, yaitu uji Dunnett ya. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian untuk satu contoh uji lanjut aja ya, untuk dihitung secara manual, yaitu dengan uji beda nyata terkecil atau uji BNT ya. Baiklah, kita akan mencoba untuk melakukan uji lanjut dengan menggunakan uji beda nyata terkecil atau uji BNT ya, atau kalau bahasa Inggrisnya Fisher's Least Significant Difference Test atau LSD ya. Jadi di sini tujuannya untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan perlakuan yang berpasang-pasangan ya. Jadi misalkan kalau ada 4 perlakuan, berarti akan terdapat kombinasi 2 dan 4 ya, dari 4 jadi ada 6 pasangan. Nah, semakin besar banyak perlakuan yang dibandingkan, maka akan semakin besar tingkat kesalahannya dari uji LSD ini. Nah, yang penting adalah untuk uji hipotesisnya ya, H0 itu adalah mu i sama dengan mu i absen, sedangkan H1 alternatifnya adalah mu i tidak sama dengan mu i absen, karena kita membandingkannya adalah pasangan. Misalkan kalau kita punya 3 perlakuan sebelumnya ya, pepaya A, pepaya B, dan pepaya C, kita buat pasangannya gitu. Pepaya A dibanding dengan B, pepaya A dibandingkan dengan C, dan pepaya B dibandingkan dengan C gitu ya. Nah, ini kita akan mencari nilai, pertama kita harus mencari nilai kritis dari BNT-nya. Rumusnya adalah kalau bahasa Inggris adalah LSD ya. T jadi adalah bilangan T dengan nilai alfa per 2, artinya uji T-nya untuk karena di pasangan ya, uji T 2 arah ya, kemudian dengan jadi alfa per 2 kan, jadi makanya two tail test ya, dan dengan derajat bebas galat ya, dikalikan dengan nilai S dari YI rata-rata dikurangi YI absen rata-ratanya. Dan ini untuk nilai S nya ini dihitung dari akar dari kuadrat tengah galat dikalikan 1 per RI tambah 1 per RI absen. Nah, karena nilai RI dengan RI absen itu misalkan sama ya, umumnya sama, tapi kalau beda kita harus pakai rumus ini pertahankan. Tapi kalau sama ya, itu kita bisa ubah menjadi 2 per R ya, 2 per R. Nah, nanti 2 nya jadi 2 kTg per R, yaitu tergantung dari kondisi ya, tapi kita rumus bakunya adalah ini. Nah, kemudian kita juga akan harus mencari nilai tabel ya, nilai T tabel ya, jadi nilai T berekor 1. Nah, jadi kalau saat kita mencari nilai alfa 0,05, nanti saat mencek di tabel ini harus diubah untuk menjadi 2 arah ya, jadi alfanya dibagi 2 ya, jadi 0,25 ya, 0,025 ya, sorry, kalau kita biasa 0,05 menjadi 0,025. Oke, jadi kuadrat tengah galat ini sudah kita hitung dari tabel ANOVA ya, sebelumnya. Kemudian nilai R, nilai sampel perlakuan, kalau di yang contoh soal sebelumnya adalah R-nya itu sama ya. Kemudian kriteria pengambilan keputusan itu adalah kalau nilai mutlak dari YI dikurangi YI absen ya, ini nilai rata-ratanya, sorry ini kurang dari barnya ya, rata-rata dari YI dikurangi rata-rata dari YI absen ya, yang kita bandingkan ya, misalkan rata-rata dari pepaya A dikurangi rata-rata pepaya B dimutlakan, itu lebih besar dari BNT ya, beda nyata terkecilnya nilai BNT-nya. Kedua perlakuan adalah berbeda nyata pada taraf alfa. Itu dah kesimpulannya. Atau berlaku sebaliknya, kalau nilai mutlak dari rata-rata YI dikurangi rata-rata dari YI absen itu lebih kecil dari BNT, maka kedua perlakuan adalah sama atau tidak berbeda nyata ya pada taraf alfa ya. Oke, jadi sebagai ilustrasi ini ya, jadi data soal sebelumnya kita memiliki pepaya A, B, dan C, yang kita bandingkan adalah rata-ratanya ya, rata-rata
A rata-rata dengan B rata-rata dengan C itu sama atau tidak. Nah, ini kita kebetulan sudah membuat urut gitu ya, membuat urut. Jadi kalau misalkan kita bandingkan A dengan B ya, itu sudah berbeda nyata ya, otomatis A dengan C mestinya harus lebih berbeda nyata lagi ya, gitu, karena ini nilai C paling kecil. Tapi kalau dalam kasus A dengan B sama ya, kita harus menguji juga beda nyata enggak dengan C gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau B dengan C ya harus dilakukan ya, apakah sama atau beda gitu, beda nyata atau tidak ya. Ini untuk ilustrasi ya, uji lanjut post hoc test ya. Baik, data dari contoh soal sebelumnya ya, rata-rata viskositas saus pepaya yang tadi dari tabel yang sudah saya hitung ya. A-nya itu ya, pepaya A adalah 750,4, pepaya B itu adalah 681,63 dan pepaya C 651,30. Sedangkan kuadrat tengah galat dari tabel ANOVA yang kita peroleh adalah 320,73 ya. Kita cek lagi di nilai ANOVA-nya. Nah, ini ya, nilai kuadrat tengah galat adalah 320,73 ya. Oke, dengan derajat bebas galatnya adalah 6 ya, ingat-ingat ya. Oke, kita balik lagi ya. Jadi di sini derajat bebas galat 6 dan nilai R-nya adalah semua sama ya. Jadi R-nya adalah 3 ya. Jadi kita hitung kemudiannya. Jadi misalkan kita ingin bandingkan pepaya A dengan pepaya B ya. Jadi kita hitung nilai S-nya dulu ya. S dari rata-rata dari perlakuan 1 dengan pasangannya yang akan kita uji sama dengan akar dari kuadrat tengah galat dikalikan 1 per RI tambah 1 per RI absen. Jadi sama dengan akar 320,73 dikalikan 1/3 tambah 1/3 sama dengan 14,62 ya. Nah, kalau kita cari dari nilai kritis BNT, jadi untuk nilai T dengan untuk alfa 0,025 ya, karena setengah dari 0,05 dengan derajat bebas 6 ya, kita akan peroleh 2,447 ya. Jadi kita dapat nilai BNT-nya adalah 2,447 dikalikan nilai S ini ya, nilai S jadi 14,62, sehingga kita memperoleh nilai BNT-nya itu adalah 35,78 ya. Mungkin kita back untuk coba nilai, lihat tabel ya, untuk mencari tabel kita menggunakan tabel uji T ya. Nah, ini jadi tabel uji T untuk subrekor 1 ya. Kita ambil di sini alfa 0,025 dengan derajat bebasnya 6 ya, sehingga kita peroleh nilai 2,447 ya. Kita sudah pakai di sini ya, 2,447. Oke, jadi kalau kita bandingkan ya, perbandingan pepaya A dengan pepaya B, maka kita hitung ya dengan dimutlakan ya, rata-rata dari perlakuan A dikurangi rata-rata perlakuan B ya, respon perlakuan B, sehingga kita peroleh 68,77. Nah, ini adalah lebih besar dari BNT ya. BNT-nya adalah 35,78, sehingga kita buat keputusan pepaya A berbeda nyata dengan pepaya B ya. Jadi perlakuan pepaya A itu memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap viskositas ya, dibandingkan pepaya B. Oke, pada taraf 0,05 ya. Nah, kalau A dengan B aja sudah beda nyata, pasti A dengan C lebih beda nyata lagi, karena nilai C kan lebih kecil dibandingkan B ya. Sebenarnya ini tidak perlu diuji pun sudah nggak apa-apa ini gitu ya. Tapi biasanya di LSD semuanya dilakukan, semua pasangan itu ya, semua kombinasi dilakukan perhitungan. Nah, kemudian perbandingan pepaya B dengan C ya, ini yang menarik. Nah, itu adalah 681,63 rata-ratanya, responnya dikurangi 651,30 ya, di sini ya kita sampaikan dimutlakan ya, sehingga kita peroleh 30,33. Nah, ini nilainya ternyata lebih kecil dari BNT ya, yang 35,78, sehingga kita buat kesimpulan pepaya B dengan pepaya C itu tidak berbeda nyata ya dalam mempengaruhi viskositas dari saus pepaya yang dihasilkan ya. Jadi itu dari ilustrasi penggunaan beda nyata terkecil ya untuk uji lanjut ya, dari hasil uji statistik ANOVA yang kita peroleh ya. Uji ANOVA kadang-kadang kalau bahasa Indonesia adalah uji sidik ragam ya. Jadi
sama pengertiannya. Oke, baik, kita sudah selesai ya untuk perhitungan pengolahan data rancangan acak lengkap secara manual ya, menghitung secara manual dengan kalkulator gitu ya. Kira-kira capek ya? Wah, kok capek ini kalau ulangannya cuman 3, perlakuannya cuman 3 seperti ini masih oke ya, tapi kalau nanti dan hanya satu respon ini, kalau responnya banyak gimana ya? Kebayang nggak buat ngitung-ngitung seperti itu ya? Pasti capek ya. Makanya kalau kita masih pakai manual ini, nanti apa kata dunia ya, hari gini masih ngitung secara manual gitu ya. Jadi kita biasanya sekarang pakai software. Nah, yang paling banyak digunakan adalah salah satunya adalah SPSS, karena kemudahan untuk mengoperasikannya dan juga sangat sangat komplit ya. Untuk uji lanjut segala macam itu semua bisa kita pilih itu sebenarnya. Yang tadi uji lanjut beda nyata terkecil, beda nyata jujur ya, ataupun juga Duncan ya, itu semua bisa kita pilih langsung, opsinya ada, atau Danet ya, itu sudah ada. Nah, ada juga sebenarnya dengan Excel ya. Excel kelemahannya uji lanjutnya tidak ada ya. Jadi ini nanti akan kita bahas juga ya. Baik, sekarang kita akan melanjutkan untuk pengolahan data dengan SPSS ya. Oke, jadi untuk aplikasi SPSS ya, nanti kita buat dulu, buka SPSS-nya, kemudian buat 2 variabel, jenis pepaya dan viskositas ya. Kemudian kita input datanya. Nah, untuk analisisnya itu tinggal pilih compare means ya. Ada klik analisis, kemudian pilih compare means, pilih one way ANOVA. Nah, kemudian saat di menu compare mean one way ANOVA muncul, kita pilih untuk post hoc testnya itu LSD dan Duncan. Nah, itu nanti akan kita buat untuk contoh langsung di SPSS saja ya. Oke, ini SPSS sudah saya buka. Nah, jadi SPSS itu ada data view ya, menu data view dan variable view ya. Untuk melakukan analisis yang pertama kali, kita buat dulu variabelnya. Jadi kita punya 2 variabel ya, jenis pepaya, dan viskositas ya, viskositas dan misalkan. Oke, jadi kita udah punya 2 variabel. Nah, untuk desimalnya ya, jenis pepaya kan untuk jenis datanya kan ini adalah nominal ya, sekedar untuk mewakili kan jenis pepaya. Kenapa kita harus dibuat nominal ya? Karena kalau kita bentuk nanti diisikan pepayanya tuh A, B, C gitu, tidak bisa diproses karena harus numerik ya, tipenya harus numerik. Sedangkan yang viskositas itu adalah scale ya, hasil pengukuran. Nah, yang penting adalah untuk desimal biar rapi ya, tidak terlalu mengganggu, karena ini hanya wakil atau nominal, hanya untuk nilai mewakili, kita buat 0. Dan viskositas tadi hanya 1 desimalnya, kita buat 1 saja. Nah, kemudian untuk value nilai untuk yang mewakili ini kita perlu definisikan ya. Jadi value untuk jenis pepaya kita pakai nilai 1 atau angka 1 untuk mewakili pepaya A. Kemudian kita tambahkan add ya. Kemudian untuk angka 2 itu mewakili pepaya B, kita isikan. Dan untuk yang angka 3 itu mewakili pepaya C ya, kita add lagi, kita okekan ya. Oke, jadi kita udah siap nih, selesai untuk mendefinisikan variabelnya ya. Sekarang kita masuk ke data view. Nah, ini sudah ada muncul ya di kolom ini ya, variabel jenis pepaya dan variabel viskositas. Nah, sekarang kita pindahkan input data-datanya, bisa diketik manual ya. Nah, kita kan jenis pepaya sudah hafal ya, ada 3 jenis. 1 untuk mewakili pepaya A ya, saya ketik 3 kali ulangannya kan. 2 untuk pepaya B dan 3 untuk pepaya C ya. Berikutnya kita akan input adalah hasil pengukuran viskositasnya. Nah, ini saya udah pindahkan dari contoh soal tadi ke Excel ya, karena kalau dari PowerPoint langsung di copy paste ke
copy paste ke SPSS itu tidak bisa, tapi kalau data dari Excel bisa ya. Jadi kita contoh nih, bisa copy ya dari sini, kemudian masuk ke SPSS ya, kita pastekan di sini paste ya, kan bisa, atau dengan Ctrl C dan Ctrl V ya. Jadi di sini kita pakai Ctrl C ya, Ctrl C, kemudian di SPSS kita klik Ctrl V ya untuk shortcutnya. Jadi di sini kita kontrol untuk copy ya, datanya di copy Ctrl C, dan di SPSS nya kita Ctrl V untuk pastenya. Oke, jadi kita sudah memiliki data lengkap dari viskositas ya. Nah, untuk amannya kita simpan dulu datanya ya, biar nggak hilang kalau apa-apa yang tiba-tiba lampu mati, powernya udah habis ya. Nah, kita ambil di IBM sini ya, kita masukkan, misalkan di sini adalah data kita adalah RAL pepaya ya, karena faktornya adalah pepaya ya. Oke, kita save gitu ya. Kalau kita save pasti muncul respon ya, outputnya adalah hasil perhitungan. Kita back ke bentuk datanya. Jadi sudah namanya udah sama ya, RAL pepaya. Baik, nah untuk memulai analisis tadi masih ingat ya, analyze ya, kemudian pilih compare means. Nah di menu compare means itu masih ingat ya, jadi ada hanya untuk mengukur rata-ratanya, kemudian untuk menghitung one sample t-test, menguji UJT untuk satu sampel, UJT untuk dua sampel ya, baik independen maupun yang pair, dan one way ANOVA ini kalau untuk membandingkan rata-rata dari 3 sampel atau lebih, jadi sebagai one way. Kalau 2 sampel tuh pakai ini, kalau hanya satu sampel ini, satu sampel bisa ya UJT dibandingkan dengan standarnya ya, atau satu dari suatu hipotesis yang kita buat ya. Nah kita back ke one way ANOVA ya, untuk karena kita memiliki 3 sampel terlebih. Nah sebagai dependent variabelnya yang mana? Adalah yang respon ya, jadi viskositas sebagai dependent, sedangkan jenis pepaya adalah sebagai faktornya atau sebagai independennya. Oke, nah kontras, karena kita semuanya datanya asli, nggak ada kontras ya, kita biarkan aja, nggak diubah-ubah. Post hoc test, nah ini ada opsinya banyak sekali ya di SPSS. Kita bisa pilih LSD, kalau mau banyak bisa pilih Taki, bisa pilih Duncan ya, tapi umumnya Duncan ini yang paling populer ya, karena mudah sekali untuk diinterpretasikan ya. Baik, kita pilih Duncan dan LSD ya. Oke, nah option kita bisa pilih untuk deskriptif, jadi kita mempunyai data rata-rata dan juga standar deviasinya berapa ya untuk setiap perlakuan. Kita continue. Nah saya kira ini sudah oke, default semua, kita tinggal oke kan di sini. Oke, dan nah jadi dalam berapa klik kita sudah dapat hasil ANOVA-nya ya. Di sini adalah deskriptif, kita memiliki nilai rata-rata, standar deviasi untuk setiap perlakuan. Karena nanti kalau Anda membuat laporan di untuk ditulis deskripsi atau di artikel, nah biasanya kan buat tabelnya rata-rata plus minus standar deviasi. Jadi di sini sudah punya nih rata-rata plus minus standar deviasinya ya. Oke, nah kita kembali untuk ANOVA-nya ya. Jadi kalau di tadi di bahasa Indonesia itu perlakuan kan, between groups-nya ya, tapi di sini sebetulnya between groups itu adalah perlakuan, sedangkan within groups-nya itu adalah galat ya, adalah galat ataupun error ya. Jadi kalau kita nanti mencari kuadrat tengah galat atau KTG, itu adalah di sini ya, mean square kan, jadi nilai tengah kan disebut kuadrat tengah galat ya, jadi sini ya. Nah ini kita peroleh nilai F tabel 24,116 ya, persis ya dengan hasil perhitungan kita ya, nggak terlalu jauh beda. Nah kemudian ada signifikansinya 0, jadi titik ini artinya 0,001 ya. Jadi nilai signifikansinya itu biasanya kita berikan notasi adalah P value ya, P kecil ya, P value atau nilai P. Nilai P itu lebih kecil dari alfa, alfanya adalah 0,05. Jadi kalau nilai P lebih kecil dari alfa ya, itu artinya
significance ya. Jadi pengaruh dari perlakuan itu adalah berpengaruh nyata terhadap respon yang diukur ya. Jadi sini adalah viskositasnya. Jadi perlakuan pepaya ya, perlakuan jenis pepaya itu berpengaruh nyata terhadap viskositas ya, untuk jika signifikasinya kurang dari alfa ya. Nah, atau kita bisa bandingkan juga nilai F dari F hitung ini dibandingkan dengan F tabel gitu ya. Cuma di sini kita harus juga mencari nilai F tabelnya karena ternyata tidak disediakan oleh SPSS ya F tabelnya ya. Oke, nah kemudian untuk uji lanjut kita sebut dengan post hoc test ya. Uji lanjut kita bisa menggunakan, makanya disebut dengan multiple comparison ya, karena langsung dibandingkan tiga sampel atau lebih. Nah, LSD ya, least square difference atau beda nyata terkecil, kita bandingkan pepaya A dengan pepaya B. Hasilnya adalah signifikansinya adalah 0,003 ya. Jadi berbeda nyata antara pepaya A dan pepaya B, apalagi terhadap C ya. Jadi nilainya lebih kecil lagi, 0,001 ya. Jadi ini juga berpengaruh nyata. Jadi berbeda nyata antara A dengan C. Nah, berikutnya untuk B dengan C ya, B dengan C kita bisa lihat di sini 0,083, jadi lebih besar dari 0,05. Jadi tidak berbeda nyata ya pengaruh dari B dan C ini terhadap viskositas dari saus pepaya yang dihasilkan gitu ya. Jadi dengan LSD kita bisa memperoleh informasi ini. Nah, berikutnya dengan Duncan ya. Duncan tampilannya seperti ini. Jadi ada subset ya, karena ada dua yang berbeda disebut ada dua subset, 1 dan 2 ya. Ternyata dengan di sini kita lebih mudah ya bedakan. Jadi pepaya B dan C itu dalam satu subset, itu artinya tidak berbeda nyata. Sedangkan yang A beda subset, jadi di subset 2 artinya A ini berbeda nyata dengan yang B dan C, sementara B dan C tidak berbeda nyata. Nah, bagaimana kalau misalkan B nya itu ada di dua subset gitu ya. Ya enggak apa-apa, artinya pepaya B ini dia tidak berbeda nyata terhadap A kalau ini misalkan B nya itu di dua tempat ya ini, dan tidak berbeda nyata terhadap C gitu ya. Jadi nanti saat membuat laporan gitu ya, jadi huruf ini bisa saja diberikan langsung hurufnya. Jadi hurufnya itu biasanya diurutkan mau dari yang terbesar atau yang terkecil ya. Kita pakai yang A dulu ya, A B C gitu ya. Jadi A umumnya kita berikan nilai huruf A, tapi sini kita berikan huruf B gitu ya. Jadi nanti di rata-rata dari B dan C ini diikuti huruf B gitu, sementara yang A huruf A ya. Jadi nanti huruf beda itu subsetnya beda gitu, artinya berbeda nyata ya. Oke ya, jadi itu penggunaan untuk SPSS ya. Sebenarnya sudah saya crop juga, saya kopikan juga untuk contoh-contoh pengujian biar nanti bisa digunakan ya untuk kalau untuk latihan sendiri lupa bisa lihat di handoutnya ya, Anda bisa lihat handout. Oke, hasilnya saya kira sudah kita jelaskan juga ya untuk baik itu LSD nya ya, LSD difference maupun juga yang Duncan ya. Jadi nah yang menarik adalah itu tadi ya, jadi nilai signifikansi ini ya P ya 0,001 itu kurang dari alfa ya. Nah biasanya kalau alfanya kita gunakan 0,01 kita bisa menyatakannya sebagai sangat nyata gitu ya, pengaruhnya itu sangat nyata atau perbedaannya itu sangat nyata. Jadi kalau alfanya 0,05 itu hanya kata-kata nyata saja ya, tapi itu hanya opsional saja, kita bisa gunakan karena alfanya 0,05 ya, berarti kita konsisten pakai nyata saja gitu ya. Oke, nah apa itu p value ya, mungkin ada yang penasaran ya. Tadi di tabel SPSS kan diberikannya nilai signifikansi. Ini signifikansi adalah kita sebut dengan p value ya, nilai p kecil umumnya ya. Jadi p value ini menunjukkan kalau diartikan dari definisinya itu bisa diartikan sebagai besarnya peluang ya, probabilitas kesalahan yang diamati dari uji statistik ya. Jadi kalau nilai alfa adalah kesalahan maksimal yang ditentukan oleh peneliti ya, yang masih bisa ditoleransi. Jadi kalau nilai p value atau nilai signifikansinya itu lebih kecil dari
alfa ya, maka kita tolak H0. Jadi istilahnya ini seperti ini. Jadi kalau kita memiliki area di sini ya, ini area untuk H0 ya. Jadi kalau P value-nya kecil ya, di luar dari area H0 ditolak, H0 diterima, maka tolak H0 gitu. Makanya konsisten ya. Jadi kalau P value kurang dari alfa, nilainya adalah artinya ada perbedaan nyata ya. Jadi H0 ditolak gitu ya. Itu pengertian ya, untuk memudahkan ada yang penasaran apa itu P value gitu. Jadi P value adalah area yang di luar dari area penerimaan ya. Jadi P value itu dari sini. Jadi kalau beradaan P value nya itu di daerah penolakan ya, artinya makanya dinyatakan perbedaan nyata ya. Oke, nah ini kenapa kok dipakai setengah alfa ya. Itu karena umumnya kita membandingkannya itu dua arah gitu. Jadi tidak sama dengan gitu. Jadi pepaya A tidak sama dengan pepaya B, tidak sama dengan pepaya C. Jadi tidak sama dengan, artinya dua arah. Mau lebih besar yang A, mau lebih kecil yang A, itu terserah. Yang penting tidak beda, artinya dua arah. Tapi kalau kita dalam hipotesisnya itu menggunakan pepaya A lebih besar dari pepaya B, nah itu satu arah. Itu yang disebut dengan one tail ya, satu sisi gitu ya. Tapi kita umumnya untuk yang uji F gitu, yaitu kita pakai two tail ya. Jadi ini two tail ya. Oke, saya kira kita sudah jelaskan tadi ya dari hasil penjelasan di SPSS ya. Menarik ya untuk pengujian dengan SPSS ya, sangat mudah ya, dan sangat gampang untuk diinterpretasikan juga ya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba pengolahan data dengan Excel ya. Nah, saya juga akan mencoba langsung di data Excel ya, untuk pengolahan datanya ya. Nah, ini datanya sudah disiapkan di sini ya. Ulangan 1 2 3, pelakuannya adalah pepaya A, B dan C ya. Nah, saya tidak ingin untuk mengolah data Excel itu hanya seperti manual, tapi dengan Excel itu tidak ya. Misalkan di sini buat rata-rata, buat menghitung nilai total ini kuadrat, total gitu. Itu ada juga yang menggunakan seperti itu, tapi sebenarnya bukan ini yang dimaksudkan. Tapi ada cara praktis ya, Excel sudah menyediakan untuk ujian ANOVA rancangan acak lengkap ya, maupun juga rancangan acak kelompok, maupun juga analisis faktorial yang 2 faktor. Jadi kalau kita klik data, nah ini ada muncul data analisis ya. Nah, coba nanti dicek di Excel komputer ya, kalian ya, itu ada nggak menu data analisis ini. Kalau belum muncul data analisis ini ya, artinya Anda harus mengaktifkan dulu add-ins. Ini adalah sebagai add-ins, jadi adalah additional tools ya. Jadi adalah fungsi tambahan dari Excel. Ini opsional mau kita aktifkan atau tidak. Nah, untuk mengaktifkan data analisis ini nanti Anda klik dulu, pilih di option ya, option, kemudian pilih add-ins ini ya, add-ins ya. Nah, sebentar, ini punya saya sudah saya aktifkan. Jadi active application add-ins ya, analysis toolpack ini harus diaktifkan ya. Kalau nanti analysis toolpack ini masih di sini ya, Anda aktifkan, nanti klik kemudian di go ya. Jadi atau diaktifkan ya untuk add-innya ini. Jadi nanti sudah aktif, akan muncul seperti ini ya. Nah, sekarang ini data analisis ya. Nah, kita pilih karena kita adalah analisis single factor ya, rancangan acak lengkap dengan 1 faktor, kita pilih ini dan klik OK. Nah, jadi kita pilih input ringnya ya, tinggal klik aja sini ringnya ya. Oke, sudah dapat ring. Kita adalah grupnya by kolom ya, dan labelnya adalah 0,05. kemudian output ringnya ya, output ringnya kita bisa pilihan mau di workbook lain, artinya buka file baru, atau worksheet artinya di sheet yang lain ya. Saya lebih suka langsung di halaman yang sama ya, di output ringnya di sini juga gitu. Jadi saya pilih aja di sini ya output ringnya. Oke, di F sini kita klik OK.
bang, wow, magic ya. Jadi cepat sekali, sama dengan hasil yang diperoleh oleh SPSS ya. Jadi apa kita lihat di sini. Jadi nilai F nya ya 24,116 sama ya. Kemudian P value nya juga sama ya, 0,001354. Jadi ini juga lebih kecil dari alfa ya. Dan di sini ada F kriteria. Nah, ini keunggulan dari Excel dibandingkan SPSS ya, dia menyediakan nilai F tabelnya langsung. Jadi kita bisa juga kesimpulannya dari nilai F ya, F hitung 24,116 lebih besar ya, jauh lebih besar dibandingkan F tabel ya, F kriteria ya. Jadi untuk untuk nilai alfa 0,05 dan derajat bebasnya 6 tadi ya, kita diperoleh 5,14325. Ini ada hitungan Excel ya, jauh beda ya dengan hasil tabel ya. Nah, sayangnya apa? Sayangnya kalau di Excel ini tidak ada fasilitas uji lanjut gitu ya. Nah, uji lanjutnya gimana? Pakai aja manual ya, karena toh kalau sudah dapat ini, yang paling capek kan saat menghitung ANOVA ini ya, untuk membuat tabel ANOVA. Tapi kalau sudah dapat ANOVA kan sebenarnya lebih gampang. Jadi ingat-ingat juga istilahnya sama ya, between groups itu adalah perlakuan, within groups itu adalah galat ya. Jadi ini adalah jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat galat. Ini adalah kuadrat tengah perlakuan, kuadrat tengah galat ya. Oke, baik, kita kembali ke untuk PowerPoint-nya ya. Jadi di PowerPoint, di handout sudah saya sampaikan step by stepnya untuk Excel ya. Jadi nanti Anda bisa ikuti. Sekali lagi aktifkan add-ins untuk data analisisnya ya. Jadi data, kalau belum muncul data analisis ini ya, jadi biasanya hanya di sini. Saya kemarin juga waktu belum diaktifkan belum muncul nih data analisisnya. Itu setelah diaktifkan bisa muncul data analisis ya. Oke, jadi ikut tadi udah. Jadi untuk panduan Anda nanti di handout bisa Anda lihat ya untuk cara pengoperasiannya. Nah, bisa ditempatkan di mana aja. Oke, yang penting kan ini saya bandingkan dengan hasil SPSS ya. Jadi yang kita peroleh bandingkan dengan SPSS sama persis ya, nilai signifikansinya juga. Nah, ini nanti yang beda adalah uji lanjutnya ya. Di Excel nggak ada, jadi dilakukan secara manual. Tapi saya kira bukan suatu yang sulit ya, kan hanya mudah, hanya menghitung satu nilai nilai BNT saja ya, itu nilai. Kemudian yang lain-lain kan tinggal melihat perbedaan mutlak, nilai mutlak dari rata-ratanya dari setiap perlakuan, dan hanya 3 pasang ya, 3 perlakuan, atau kalau ada 4 perlakuan pun saya kira tidak akan sulit ya, karena yang hanya sekedar mengurangi dari rata-ratanya ya. Jadi bukan suatu yang sulit dan merepotkan ya. Oke, ini saya kira udah kita praktekkan langsung ya langsung di Excel ya. Ini sebenarnya sudah kita praktekkan. Nah, yang menarik adalah bagaimana sih cara penulisan hasil analisis data yang kita peroleh dari uji statistik ini ya. Jadi saat kita melaporkan atau kita masukkan di skripsi, tesis, disertasi, maupun juga untuk di artikel jurnal ya, kita kan ada aturan penulisan ya. Jadi ya, tabel untuk ilmiah, ingat-ingat ya, hanya 3 garis lurus seperti ini ya. Saya juga tidak tahu kenapa aturan seperti ini ya, tapi mungkin filosofinya itu kalau data ilmiah itu harus yang terbuka, open, dan artinya ya benar-benar bersih ya, tidak ada embel-embel ya, jadi apa adanya gitu. Mungkin jadi filosofinya mungkin seperti itu ya. Jadi hanya 3 garis lurus seperti ini ya, dan tidak ada shading ataupun bayangan-bayangan untuk backgroundnya ya. Jadi harus polos seperti ini. Nah, nanti dalam membuat ya adalah biasanya data kan jenis pepaya, pengaruh jenis pepaya terhadap viskositas saus dari pepaya A, B, C. Kita tuliskan kolom viskositas ya, di kolom untuk responnya ya. Mestinya ini responnya banyak bisa ya gitu. Misalkan pengaruh terhadap sifat fisika atau sifat kimia ya, atau fisikokimia, berarti banyak gitu responnya. Kita hanya sebagai contoh hanya 1 respon saja.
Oke, jadi di sini paya A 750,4 plus minus 29,60 ini adalah standar deviasinya ya, standar deviasi. Nah, tadi dari hasil Duncan kan yang A ini di subset yang kedua ya, yang B dan C di subset yang pertama. Jadi kita bisa nyusun, artinya hanya dua, kalau ada dua subset berarti ada dua huruf gitu ya. Jadi yang A sebagai subset yang kedua kita kasih A, berarti yang pertama, subset yang pertama kita kasih B gitu ya. Jadi nah, dan nanti diberikan keterangan di bawah tabelnya. Jadi ada yang menuliskannya seperti ini ya, pada kolom yang sama angka yang diikuti huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf signifikansi alfa 0,05 ya. Biasanya dituliskan juga diuji dengan Duncan multiple rings test ya, lengkap seperti ini ya. Ini boleh ya, jadi orang akan paham tuh. Jadi kalau hurufnya berbeda pasti akan beda. Jadi kalau nanti ada hurufnya sama berarti dia sama. Misalkan di B ini ada AB gitu ya, berarti orang udah tahu tuh, oh ini ada mengandung huruf yang sama gitu, berarti dia sama gitu. Atau kadang-kadang ada juga menuliskan seperti ini nih, pada kolom yang sama angka yang memiliki minimal satu huruf yang sama dengan yang lain ya menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata. Yaitu boleh juga seperti ini ya. Itu saya kira ini cukup clear, cukup jelas juga ya, dengan minimal satu huruf yang sama ya, berarti tidak ada perbedaan yang nyata pada taraf signifikansi alfa 0,05 ya. Ini adalah bentuk lain untuk penulisan untuk penyajian ilmiahnya ya. Nah, ini saya sajikan beberapa contoh tampilan data analisis deskripsi atau tesis, yang manakah yang tepat ya, silahkan dinilai. Nah, ini sebenarnya saat memberikan keterangan sih cukup jelas, bagus ya, tapi penyajian hasilnya ya, kalau untuk ilmiah nggak boleh seperti ini ya. Meskipun di lampiran juga kita harus ikuti aturan bakunya, hanya 3 garis yang di kolom yang untuk di heading ya, 2 garis ya, dan paling bawah sudah gitu. Jadi ini tuh tidak boleh ada boleh garis kolom juga gitu ya. Jadi ini hanya kesalahan dalam penyajian membuat tabelnya ya. Nah, ini juga contoh yang baik ya. Cuman yang kesalahannya ya juga karena pakai garis ini. Jadi kalau Anda membuat skripsi tesis, nah ingat-ingat hanya 3 garis itunya ya, 1, 2, 3. Jadi yang lain-lainnya harus dihapus ya, garis vertikal maupun garis horizontal yang lain harus dihapus. Hanya 3 garis horizontal ya. Oke, untuk gambar saya kira cukup jelas ya. Ini juga oke ya. Grafik juga kadang-kadang boleh Anda menyatakan grafik seperti ini, ditulis rata-ratanya, kemudian ditulis dikasih huruf ya, hasil uji lanjutnya ya, itu juga boleh ya. Jadi nilai dengan huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata ya. Ini dengan pair sampel t-test ya, jadi dia hanya 2 sampel ya, jadi A B berarti dia A dengan B sampel beda gitu ya. Nah, ini juga contoh yang lain ya. Ini kan menggunakan huruf, artinya nih sebenarnya subsetnya banyak banget nih, artinya ini langsung di analisis semua gitu ya dari sini ya. Ini artinya nah, ini juga keterangannya, nilai yang diikuti huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf 5% ya. Jadi oke ya, menggunakan Duncan multiple ring test. Nah, ini juga contoh yang lain ya. Jadi rata-rata di dalam dengan perbedaan huruf yang sama ya, perbedaan huruf yang berbeda di dalam kolom menunjukkan perbedaan yang nyata, itu juga oke ya. Oke, saya kira itu ya untuk gambaran aplikasi analisis rancangan acak lengkap ya. Kita sudah mencoba untuk pengolahan data dengan detail ya, baik secara manual menggunakan SPSS maupun juga menggunakan Excel. Terima kasih telah menyimak videonya hingga selesai ya. Tetap semangat untuk belajar mandiri ya, tetap jaga kesehatan di rumah aja, tetap kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.